Hai hai hai, selamat siang sahabat pensiunan. Apa kabarnya siang hari ini? Bersama saya Latifa, masih di studio RSUI di kawasan Depok, akan menemani sahabat semua dalam program Ngobrol Pensiunan Sehat. Hasil kerjasama dari Radio Pensiunan dan Rumah Sakit Universitas Indonesia atau RSUI. Di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Dr. Irandi Putra, PhD, spesialis paru konsultan. Ini gelarnya Dr. Irandi ini panjang banget nih dok. Salah satunya mungkin karena beliau juga aktif di akreditasi ya dok ya. Ini si Viskuanya ini ya. Dr. Irandi ini merupakan dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi atau dokter paru, dokter spesialis paru. Di siang hari ini kita mau bahas salah satu tema yang lagi viral ya, atau yang lagi banyak diomongin, yaitu terkait virus HMPV gitu ya. Ini namanya juga panjang nih, virus human metapneumovirus. Oke, selamat siang Dr. Irandi. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Latifa dan juga sahabat pensiunan ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, habis poli ya dok ya? Betul. Habis poli. Jadi iya. Kalau siang-siang dari pagi sampai siang pasiennya banyak gitu ya dok ya, dengan berbagai macam penyakit pernafasan. Dan siang ini kita akan berbagi informasi dan edukasi terkait virus HMPV dok. Sebenarnya virus HMPV ini apa sih dok? Saya pribadi nih ya dok ya, sebagai apalagi nih gitu kan, kemarin COVID udahan gitu kan, apakah kita akan menggunakan masker lagi? Apakah kita akan di lockdown lagi gitu ya? Dan lagi-lagi terjadinya di Cina dok. Jadi kayak ada apa lagi sih di Cina? Ini kan virus baru lagi kah? Atau sebenarnya ini adalah virus influenza biasa? Jadi mungkin boleh dok kita dicerdaskan, virus HMPV ini apa? Ya baik, jadi untuk metapneumovirus MPV-nya sendiri itu ada dari hewan dahulunya. Kemudian di satu titik secara evolusi ya virus kan juga suatu organisme ya, semi organisme yang sebenarnya dalam bertahan hidup mungkin ya selama ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun, terus berupaya dia terus ada turun-temurun sehingga dia berevolusi. Itu awalnya dari hewan dulu. Jadi bahkan sebelum H atau human metapneumovirus itu ada A, MPV, animal metapneumovirus, yang kalau dari kepustakaan dikatakan itu ada percabangan antara animal dan human, dan masing-masing terus ya bertahan hidup dengan berevolusi hingga akhirnya kita tiba sampai di hari ini yang beritanya sudah mulai dikatakan menyebar ke luar dari Cina ya. Walaupun sebenarnya virus ini ibaratnya sudah dibahas, sudah dipetakan, sudah ketahuan semua, dia dalamnya ada materi genetik apa itu dari tahun 2001 katanya. Oke, jadi bukan virus baru ya dok? Bukan virus baru sebenarnya. Dan kalau virusnya ini sendiri jelas berbeda dengan influenza. Kemudian jelas berbeda dengan yang belum lama kita alami bersama ya, SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Jadi untuk virus ini sama-sama mirip dengan COVID, yaitu single strand RNA. Maknanya adalah virus ini kalau dibongkar dia materi genetiknya tipe RNA. Kemudian dia satu, kemudian berpulir. Jadi kalau kita lihat mungkin di animasi kah atau di gambar-gambar kan DNA ya, kita lihat tuh double dua berpulir. Kalau ini cuma satu. Oke. Cuma satu. Yang pada prinsipnya virus ini tidak bisa berfungsi kalau tidak hinggap di sel induk atau host ya. Makanya dia akan cenderung, sebenarnya hampir semua virus ya, untuk hinggap ke sel-sel organisme hidup. Contohnya untuk ya MPV ini bisa animal atau binatang, atau human atau manusia. Tapi dengan konsekuensi si host atau sel yang dihinggapinya itu akan mengalami rangkaian reaksi kimia yang menyebabkan entah dia akan menjadi sakit atau di beberapa situasi
hanya hinggap saja begitu. Nah, untuk kasus HMPV ini sendiri, HMPV ya, akhirnya kalau dia hinggap ke manusia dengan faktor risiko tertentu, dia akan menimbulkan sakit. Mungkin sebagai pembukaan itu dulu, virus HMPV ini apa? Oke, jadi tadi kalau yang saya tangkap berarti virus ini bukanlah virus yang baru gitu ya, tapi dia sudah ada di tahun 2021 gitu ya dok ya. Dan dia itu berarti kalau dari statement dokter mungkin ada orang-orang yang akhirnya lebih beresiko gitu ya dok ya. Orang-orang dengan populasi rentan mungkin gitu ya dok. Siapa aja tuh dok yang mungkin dia dapat dikatakan populasi yang beresiko bisa mungkin menjadi parah terkena virus ini gitu dok. Baik, jadi yang sudah dihimpun dari beberapa kepustakaan yang lalu ya, mungkin levelnya masih berupa ringkasan-ringkasan ya, bukan suatu konsensus. Untuk kita ketahui kalau di bidang ilmu kesehatan itu ada tingkatan publikasi atau referensi ilmiah, mulai dari yang kasus demi kasus, kemudian case report gitu ya, case report, atau mungkin yang ringkasan yang dari sekian banyak kasus kemudian menjadi suatu kesepakatan yang sudah dibahas seperti konsensus. Nah, untuk yang human MPV ini sendiri belum sampai ke level konsensus, yang artinya kita kasusnya tidak begitu banyak sebenarnya. Nah, dari intisari kepustakaan tersebut dikatakan kalau yang termasuk populasi rentan ya, yang mesti waspada kalau mengalami infeksi virus MPV ini adalah satu, anak-anak. Biasanya di bawah 10 tahun, lebih rentan lagi yang di bawah 5 tahun. Kemudian yang populasi lansia. Kemudian populasi yang punya penyakit lain-lain, bahasa sehari-hari yang mungkin kita sudah familiar ya, komorbiditas itu ya. Kalau bahasa sederhananya penyakit lain-lain, penyakit penyerta. Nah itu. Jadi dikatakan kalau untuk yang anak-anak sebenarnya sudah sering terjadi infeksi HMPV ini bersamaan dengan RSV, respiratory syncytial virus. Tapi dalam suatu diskusi dikatakan mana telur mana ayam, siapa yang duluan? Belum tahu. Jadi bisa terjadi suatu kejadian koinfeksi alias bersamaan kedua virus itu hinggap di badan manusia menyebabkan sakit. Jadi singkat kata pada kumpulan populasi anak-anak, tentunya sel atau sistem kekebalan tubuhnya, sel imunnya ya, itu masih belum matang. Tentunya akan ya secara logika akan rentan ya dengan penyakit-penyakit, apalagi kalau lingkungannya kurang baik, gizinya juga mungkin tidak baik, dan juga ya mungkin faktor lingkungannya juga bersih apa tidak ya, selain yang tadi. Kemudian yang orang tua ya bisa dibilang karena sistem imunnya sudah semakin penuaan ya, atau bahasa itunya immunosenescence, sudah semakin lelah sesuai umur. Ditambah lagi dalam perjalanan hidupnya barangkali lansia ini juga ada penyakit yang lain-lain timbul selama hidupnya, seperti yang sudah tercatat ada hubungannya dengan berat gejalanya MPV ini, misalnya masalah gagal jantung, atau ada penyakit paru obstruktif kronik seperti PPOK ya, atau mungkin bisa di search-nya COPD. Kemudian yang ada riwayat juga untuk transplantasi atau cangkok. Nah itu jadi bisa dibilang sebenarnya agak terpilih ya, tanda kutip terpilih, hanya populasi tertentu yang rentan. Walaupun demikian ya kita harus tetap waspada ya, mungkin akan dibahas nanti. Nah yang intinya juga adalah kita juga harus ya waspada tetap nih, walaupun tidak sampai panik. Nah nanti juga mungkin akan kita perdalam lagi statusnya apa sih secara global tuh. Iya, apakah dikatakan kenapa di Cina munculnya lagi
sampai heboh gitu dok. Maksudnya kayak terjadi kasusnya banyak gitu. Padahal ini 2021. Tapi kalau saya baca-baca katanya karena di Cina lagi musim dingin. Gitu ya dok. Makanya banyak yang terkena virus ini. Benarkah dok seperti itu? Dari kepustakaan juga dikatakan ada periode puncak atau peak seasonnya atau juga dan juga periode dia menurunnya. Jadi dikatakan pada saat middle winter atau late winter atau di akhir musim musim salju ya, musim dingin. Terutama di belahan bumi utara, artinya jatuh di sekitar sekarangan ini ya, dari mungkin akhir Desember sampai awal Februari itu ya. Itu memang ada peningkatan kasus di beberapa situasi termasuk di dataran Cina. Dan sayangnya saya belum ketemu bagaimana dengan di belahan bumi selatan seperti Australia atau yang jenisnya gitu. Jadi ada kaitannya dengan musim juga. Jadi bisa dibilang sebenarnya virus ini all time ada, tinggal dia meningkat menyebabkan penyakitnya di saat-saat tertentu, rendah pada saat-saat tertentu, tidak jauh berbeda sebenarnya dengan fenomena virus yang lain ya seperti influenza. Kayak DBD juga ya dok? Mungkin DBD hampir mirip. Oke. Sip, berarti tadi sebenarnya dia ada kemungkinan karena tadi ada musim itu ya, makanya dia tiba-tiba kok heboh lagi gitu di Cina. Kalau di Indonesia kalau nggak salah kemarin saya baca juga itu udah ada kasus yang ditemukan ya dok, HMPV, benarkah? Terus gejalanya seperti apa sih dok? Kalau misalnya kita nih ngerasa kan kalau batuk pilek gitu ya, meriang-meriang sedikit kan sebenarnya sering ya, tapi mungkin udah mulai ngerasa kok kayaknya batuknya nggak sembuh-sembuh gitu kan. Terus juga di masa lalu kan kita udah ngerasain COVID ya, yang penciumannya tuh nggak berasa, lidahnya juga nggak ada kehilangan penciuman gitu kan. Apakah juga seperti itu gejalanya dok gitu, mirip-mirip kayak COVID kah atau seperti apa sih? Jadi nanti sahabat pensiunan di rumah nih kalau memang ngerasa ada gejala itu bisa langsung apakah ini virus HMPV gitu. Oke, jadi hampir sebagian besar ya, kalau tidak semua virus termasuk MPV ini sendiri, termasuk juga influenza, termasuk juga SARS-CoV-2, dia perlu waktu si virusnya itu untuk masuk ke dalam sel tubuh induknya ya, atau host, atau dalam hal ini manusia. Kemudian ketika virusnya itu masuk ke dalam sel, dia akan bereaksi sehingga timbul radang-radang. Mungkin saya sederhanakan seperti itu dalam bahasa kedokterannya. Itu perlu waktu lebih kurang biasanya kurang dari 5 hari atau median mungkin 3-6 hari ya untuk range-nya. Yang pada saat itu sebagai bentuk reaksi kemasukan virus timbul radang tentunya ada demam. Kemudian ada ya batuk, ada juga sesak kalau memang dia sifatnya virus yang muncul dan menular melalui droplet ya. MPV ini juga melalui droplet, jadi mirip seperti influenza. Nah setelah itu baru akan bervariasi untuk gejalanya, termasuk apakah akan menjadi sembuh atau agak memanjang atau bahkan memberat. Yang bisa dibilang yang memberat inilah yang tadi saya sebut dengan memiliki penyakit penyerta penyakit yang lain-lain. Nah untuk sejauh ini yang tercatat di Indonesia, kalau saya boleh izin dengan Prof. Erlina, spesialis paru yang beberapa hari lalu mengadakan webinar, dikatakan sudah ada 1 kasus dewasa usia 45 tahun ini. Di Jakarta dok? Di beliau itu apakah di Jakarta ya, yang intinya dirawat karena demam, batuk, dan pilek sesak napas. Dari pemeriksaan dengan alat stetoskop, mungkin sahabat pensiunan juga familiar ya dengan stetoskop, itu yang ditempelkan di dada, terdengar suara nyaring mengi, kemudian diperiksa untuk virusnya, ada kita untuk alat deteksinya, ternyata ada HMPV ini, yang pada akhirnya mungkin pada saat diberitakan untuk kasus ini masih dalam perawatan ya hingga hari ini ya. Jadi yang sayangnya dalam uraiannya tersebut tidak disebutkan ada penyakit lain apa enggak, bagaimana riwayat bepergiannya juga. Jadi
salah satu tantangan era globalisasi saat ini ketika perjalanan udara menjadi mudah, artinya batasan antar negara relatif bisa kita lewati. Ya tentunya konsekuensinya juga bisa akan ada penyakit yang nyebrang benua, contohnya seperti ya MPV sendiri dan pengalaman kita yang lalu ya SARS-CoV-2 alias COVID-19. Jadi yang bisa saya sarikan dari sini adalah sudah ada yang masuk Indonesia walaupun masih belum ada laporan yang terstruktur ya bagaimana dengan yang anak-anak seperti yang saya sampaikan di awal pembicaraan kita hari ini gitu. Oke, baik Dokter Irandi, luar biasa. Sahabat pensiunan di rumah, kita tadi udah bahas sedikit tentang apa itu virus HMPV gitu ya. Tadi juga bahas sedikit tentang gejala. Kita mau break sejenak. Saya juga ingin menginformasikan bagi Anda yang ingin berinteraksi baik langsung maupun melalui WA dapat menghubungi nomor studio di 08-12345-99214. Nanti di sesi tanya jawab akan langsung ditanyakan ke Dokter Irandi. Baiklah, kita jeda dulu sejenak untuk menikmati beberapa lagu enak berikut ini. Sahabat pensiunan, masih dari studio RSUI di kawasan Depok bersama saya Latifa dan Dokter Irandi. Kami akan lanjutkan pembahasan terkait virus HMPV yang ada di Cina. Tadi kita sudah ngebahas nih kalau ada kasus virus HMPV ini yang lagi booming banget di Cina, terus katanya udah mulai menyebar ke Malaysia sampai juga ada masuk ke Indonesia gitu ya. Kita mau, tadi Dokter Irandi juga udah jelasin gejalanya seperti apa, lalu kita mau tanya terkait diagnosisnya nih Dok. Jadi kalau ada orang udah ngerasa dia batuk, memberat kok nggak sembuh-sembuh, udah seminggu, udah minum ini, udah minum itu, tapi masih sesak nafas, terus akhirnya ke IGD, diagnosisnya seperti apa sih Dok? Kalau dulu kan, kalau COVID kan kita dicolok-colok tuh Dok, di swab. Nah kalau ini gimana Dok? Ya, jadi untuk gejala masalah pernafasan ya, yang khususnya untuk virus-virus, sebenarnya colok hidung atau swab hidung itu bukan barang baru. Mungkin kita baru familiarnya pada saat masa COVID. Sebagai contoh, metode yang sama persis seperti itu, termasuk kemudian dicek PCR, kemudian dicek dengan ya semacam kayak kit kehamilan gitu ya, tinggal dicocol keluar garis. Itu sebenarnya udah lama dipakai di luar, bahkan di Indonesia sebenarnya sudah ada untuk pemeriksaan virus influenza misalnya. Nah untuk MPV sendiri sudah ada sebenarnya seperti ini. Jadi senario yang bisa saya bayangkan adalah ketika seseorang mengalami gejala pernapasan ya, termasuk dengan yang tadi kita bahas khasnya gejala terinfeksi virus yang demam, kemudian menggigil juga. Kemudian sesak napas. Pada akhirnya idealnya nih kita periksa dengan tadi swab hidung. Kemudian yang periksakan PCR. Yang sebenarnya untuk MPV tadi sudah ada, influenza sudah ada, yang COVID sudah ada sekarang ya. Kalau dulu kan kita belum ada untuk yang COVID. Yang sebenarnya alatnya itu bisa nih gabungan kita cek. Istilahnya multiplex PCR atau juga dengan LAMP kalau tidak salah. Yang prinsipnya colok, kemudian diproses sampel hasil colokannya, kemudian keluar hasil. Dia virus apa? Betul. Gitu Dok? Virus apa saja, jadi nggak cuma tunggal, bisa macam-macam. Dengan senario biasanya gejala-gejala itu langsung blek berat, hitungan hari ya. Tadi saya katakan mulai dari diduga ketempelan atau terinfeksi, kemudian menjadi penyakit sekitar 3-6 hari. Kemudian dikatakan ya entah memberat atau merasa tidak nyaman, sebenarnya kan subjektif juga nih ya. Kemudian diperiksakan alat yang tadi swab, PCR segala macam. Yang sayangnya untuk MPV kita belum ada obat dan belum ada vaksinnya juga. Jadi pada saat ini ada beberapa rekomendasi obat yang mungkin dalam sesi ini belum bisa saya sebutkan gamblang ya supaya tidak orang-orang sembarangan beli, sebab gimana pun ini obat keras. Pada saat
ketahuan itu virusnya apa, bisa kita kasih antivirus bila indikasi, kemudian diharapkan menjadi sembuh gitu. Yang mungkin akan timbul nih pertanyaan, apakah perlu harus sampai keluar PCR? Nah, baru dinyatakan dia positif gitu baru ya? dinyatakan positif. Nah sebenarnya pervirusan ini sesuatu yang bisa datang kapan saja, tinggal daya tahan tubuh kita sedang turun atau kita termasuk yang populasi rentan tadi ya, yang anak-anak atau orang lansia dengan penyakit penyerta. Mungkin pada saat itulah kita baru lebih serius untuk menanganinya. Nah untuk pertolongan pertama tentunya kalau untuk infeksi virus dengan segala demam, menggigil, kemudian juga ada sesak, mungkin kita bisa pakai obat yang ready, yang ada bisa dibeli langsung atau over the counter seperti itu. Yang kalau dirasa makin berat, nah baru kita ke IGD. Mengenai obat-obatnya memang belum ada yang spesifik, kecuali yang tadi saya sebutkan, belum bisa saya publikasi di sini. Yang biasanya pada saat IGD tentunya ada penanganan untuk ya sesaknya dengan oksigen, atau misalnya ada demam diberi obat demam seperti itu. Yang penting pasien supaya lebih tenang, kemudian juga bila ada penyakit penyerta yang lain bisa kita tangani, nah, seperti itu. Dan perlu saya komentar tadi mengenai PCR ya. PCR itu sebenarnya perlu apa tidak? Yang jadi masalah contoh pada saat COVID kita ribut antara ini Omikron apa bukan Omikron ya. Jadi Delta atau apa gitu yang pada akhirnya dengan positif COVID mau Delta, Omikron atau yang lain-lain akhirnya kan kita obati juga. Mau apapun jenisnya. Jadi perlu diketahui PCR untuk mengetahui ini sakit apa dengan PCR untuk mengetahui ini jenis apa. Kalau untuk dalam rangka pengobatan kita tahunya PCR untuk ini jenis virus apa. Kalau mengenai jenis-jenis Omikron Delta termasuk untuk MPV ini nanti itu untuk keperluan epidemiologi alias pendataan aja. Jadi semisal ke depannya ada jasa pemeriksaan PCR untuk MPV ini kan katanya ada 2 jenis grup ya, tipe A sama B. Kemudian mereka jual secara komersil dengan harga yang ya nggak masuk akal ya. Saya pikir tidak perlu. Jadi cukup untuk mendiagnosis yang tadi alat diagnosisnya yang bisa swab untuk ketahuan virus influenza dan atau RSV dan atau MPV dan atau SARS-CoV. Saya pikir itu sudah cukup. Dibanding kita ketahui nanti jenis subtype-nya apa. Jadi jangan sampai terbuai juga dengan ya komersial yang ada ya seperti itu. Jadi langkah-langkahnya jadi bila ada gejala sekitar 3 sampai 6 hari tidak membaik dengan obat-obatan, saya pikir juga perlu di IGD ya untuk diperiksa lebih dan lanjut. Mungkin ditambah ada riwayat dari perjalanan luar negeri mungkin ya Dok kalau saat ini. Pada saat ini mungkin kita pikirkan juga riwayat perjalanan atau berkerumun, balik lagi ke situ. Oke. Berkerumun. Sebab gimana pun ya kita satu manusia makhluk sosial. Tidak mungkin kita berdiam diri sendiri, secanggih-canggihnya gadget kita, gawai kita pasti akan merasakan kesepian, butuh interaksi. Tapi tentunya dalam pencegahannya ya pada saat ini sampai saat ini ya dari WHO sendiri belum ada peningkatan status untuk MPV-nya itu sendiri. Jadi mengenai menjaga jarak fisik, kemudian kebersihan, pemakaian alat pelindung diri segala macam. Kalau untuk pencegahan secara umum ya mungkin yang rasional saja. Misalnya cuci tangan, kemudian pakai masker kalau sedang berkerumun, kemudian menjaga jarak. Ya mungkin sudah kita terlatih juga selama COVID ya. Tapi kalau sampai kita menghindari keseluruhannya karantina, saya pikir tidak sampai ke situ. Gitu. Oke, berarti tadi kita ngomongin terkait PCR ya Dok. Berarti kalau misalkan itu bisa ada di rumah sakit Dok. Yang tadi dokter bilang, apakah itu standar dari rumah sakit? Tipe B atau tipe C dia bisa memiliki PCR itu kah gitu? Atau kita harus ke rumah sakit besar? Kalau dulu itu kan kita bisa swab itu bahkan di klinik-klinik kecil gitu ya Dok ya, yang hasilnya langsung ada 24 jam, itu seperti apa Dok? Ya sebenarnya ini kit yang sebenarnya sudah ada lebih dulu dibanding COVID ya.
akan tergantung dari pengadaan klinik atau rumah sakitnya itu sendiri tersedia apa enggak. Tapi sepanjang sepengetahuan saya untuk di jaminan BPJS, JKN sepertinya belum ada. Jadi memang perlu ada effort tersendiri ya, upaya tersendiri untuk bisa satu fasilitas menyediakan alat diagnosis itu sendiri. Yang kedua untuk pengunjung juga atau pasien juga perlu mempertimbangkan ya pakai dana sendiri ya untuk bisa periksa itu. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman COVID, semoga dari pengambil kebijakan juga bersedia untuk menyediakan ya alat diagnostik yang sebenarnya sederhana ini supaya bisa kita ya pencegahan tidak hanya untuk MPV-nya juga untuk COVID juga, influenza juga. Jadi nggak kaget-kaget amat dalam bahasa saya seperti itu. Oke, jangan sampai kita panik lagi seperti yang kejadian di masa lalu gitu ya dok ya. Langsung ngeborong masker gitu kan, langsung ngeborong hand sanitizer gitu kan, dan juga berbondong-bondong jadi ketakutan gitu ya dok. Tapi sejauh ini intinya masih aman ya dok, masih kita nggak perlu panik tapi tetap harus waspada. Sebenarnya pesannya kayak gimana sih dok, kita sebagai masyarakat menanggapi virus HMPV ini? Ya, dari perkembangan yang sudah terkumpul sampai saat ini dalam arti seberapa luas penderita MPV ini, yang kedua seberapa berat gejala dari MPV ini, dan belum ada juga warning system yang aktif dari WHO atau CDC atau organisasi yang serupa sepengetahuan saya ya. Jadi masih kita pakai prinsip waspada boleh, panik jangan. Jadi jangan sampai kita akan kembali ke masa ketika alat pelindung diri seperti masker yang demikian langka, harganya juga tidak masuk akal, kemudian juga sanitizer segala macam sampai tidak ada di pasaran seperti itu. Yang paling mungkin kita lakukan ya menjaga kebersihan sih ya, simple ya, cuci tangan, kemudian yang mungkin tidak terlalu dibahas tapi saya pikir ada manfaatnya, yaitu berkumur setelah kita dari luar. Berkumur dok? Berkumur yang di mulut maupun yang di tenggorokan atau bahasa Inggrisnya gargling. Oke. Nah itu, jadi menggunakan kayak dulu kah yang pakai antiseptik betadine itu? Bahkan tidak harus, cukup dengan air yang bersih ya, air yang bersih, kalau perlu ditambahkan garam. Oke, berarti tadi ini udah masuk ke pencegahan ya dok ya. Berarti tadi selain menggunakan alat pelindung diri, kalau mungkin dirasa sedang sakit, sedikit batuk-batuk gitu ya, untuk melindungi orang lain dan juga diri kita. Atau kalau lagi berkerumun gitu ya dok ya, kalau nggak pede, imunnya lagi kayaknya mulai agak nggak enak badan, jadi lebih baik pakai masker gitu ya dok ya. Atau istirahat di rumah. Oke, betul. Terus tadi PHBS cuci tangan ya dok? Iya. Perilaku hidup bersih dan sehat ya, jangan lupa untuk cuci tangannya. Iya, sama tadi ternyata pentingnya berkumur. Kalau kita dari luar menggunakan air garam gitu ya, jadi kayak agak asin sedikit. Ya. Gargling. Oke, jadi itu tadi salah satu tips pencegahannya juga dari Dokter Irandi. Kalau ini dok, kita kan dulu udah vaksin ya dok. Vaksin COVID, terus vaksin influenza itu mungkin menjadi pencegahan juga untuk kita terkena si virus ini nggak sih dok? Sejauh pengetahuan saya karena bisa dibilang ya vaksin itu harapannya perlindungan spesifik terhadap kelompok virus tertentu ya, dengan influenza dengan kelompok virus influenza, SARS-CoV-2 dengan kelompok virus SARS-CoV seperti itu ya. Untuk metapneumovirus ini kan kelompok sendiri sebenarnya. Jadi dikatakan belum ada vaksinnya, artinya memang kita belum punya vaksinnya. Dan untuk perkembangan vaksinnya sendiri kan akan tergantung kebutuhan ya. Seberapa kita akan segera butuh, akselerasinya juga akan jadi faktor vaksin segera harus ada gitu. Sama seperti zaman SARS-CoV-2 alias COVID. Kalau kita lihat situasi saat ini sepertinya belum ada urgensi atau akselerasi untuk produksi vaksin MPV itu sendiri. Jadi dengan situasi satu, vaksinnya belum ada, dua, obat yang
definitif atau obat pastinya untuk MPV ini belum ada. Dengan kita masih tanda kutip ya dikasihani hanya beberapa individu yang rentan untuk penyakit ini jadi upaya kita untuk saling melindungi dengan cara ya pola hidup bersih dan sehat, kemudian cuci tangan, kemudian juga bila ada individu yang rentan ya supaya kita jangan berikan risiko penyakit lebih lanjut. Misalnya untuk anak-anak lagi sakit ya kita istirahat di rumah aja di rumah. gitu ya. Sebaiknya juga lansia ya yang punya penyakit penyerta yang lain misalnya ya seperti masalah jantung ya kontrol ke jantung, diabetes misalnya jangan lupa diatur gula darahnya jangan sampai terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah seperti itu. Oke, baik Dokter Irandi, terima kasih banyak. Luar biasa sekali sahabat pensiunan. Kita sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan ngebahas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kita mungkin mau jeda sejenak dulu. Saya juga ingin menginformasikan bagi sahabat pensiunan yang ingin berinteraksi baik langsung maupun melalui WA dapat menghubungi nomor studio di 0812345 99212. Baiklah, kita jeda dulu sejenak untuk menikmati beberapa lagu enak berikut ini. Sahabat pensiunan, masih dari studio RSUI di kawasan Depok bersama saya Latifah dan Dr. Irandi. Kita akan lanjutkan pembahasan terkait virus HMPV yang sedang viral di Cina. Tadi kita udah bahas tentang apa itu virusnya, gejalanya seperti apa, terus diagnosisnya gimana. Nah, kita sekarang mau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WA Studio. Untuk teman-teman yang mau bertanya juga dapat menghubungi nomor studio di WA di 08123 4599214. Oke, Dokter Irandi, udah ada beberapa pertanyaan nih Dok yang masuk. Tadi pertanyaan pertama ada dari Ibu Astuti di Semarang. Dok, virus HMPV apakah benar sudah masuk ke Indonesia? Apakah juga lebih aman kita pakai masker kalau di tempat umum, Dok? Ini pertanyaannya emang dari tadi awal kita sih, Dok. Jadi sepertinya udah dibahas ya, Dok ya? Iya, sudah dibahas. Jadi memang ya sudah masuk Indonesia walaupun kasusnya baru dilaporkan sedikit ya. Iya. Dan juga semoga tidak bertambah banyak ya, Dok. Semoga tidak bertambah banyak. Dan tentunya sekaligus menjawab pertanyaan Bu Astuti yang kedua nih ya, lebih aman pakai masker kalau di tempat umum gimana pun pada saat situasi yang sekarang kan mungkin bisa dilihat deh, lihat baik-baik lagi banyak yang batuk pilek coba. Iya betul, saya setuju lagi banyak batuk pilek memang ya, sekarang ini. Kalau nggak merekanya yang sedang batuk pilek tidak sadar pakai masker ya, mau tidak mau kita yang sehat ya pakai masker dan juga tidak lupa cuci tangan sama tadi sudah kita bahas ya, gargling juga, kumur-kumur setiap datang dari luar, pulang ke rumah atau ke tempat kerja seperti itu. Oke, siap Dok. Pertanyaan kedua dari Bapak Amran di Jogja. Dok, virus HMPV kalau tidak dicegah sejak dini akankah separah COVID-19? Jadi kayak penanganannya mungkin ya Dok untuk pasti kan dari pemerintah dulu gitu ya Dok ya. Seperti apa sih Dok? Karena kalau dari kedokteran sendiri pasti kan punya perhimpunan yang juga mengawal kasus ini kan tentu saja ya Dok yang akan melaporkan ke Kementerian Kesehatan gitu ya Dok ya. Nah ini uraian pertanyaan Pak Amran ini menarik, dicegah sejak dini. Jadi maksudnya early detection kah atau deteksi sedini mungkin. Yang jadi masalah sebenarnya juga secara umum, sekali lagi secara umum virus yang melibatkan pernapasan itu akan butuh waktu dari dia mulai terkena, terjangkit si virusnya, kemudian menjadi sakit itu kan butuh waktu juga. Jadi kalau dibilang akan separah COVID-19, sejauh ini dengan jumlah HMPV yang sedikit, sayangnya kita belum bisa membandingkan ya satu sama lain dengan setara ya atau apple to apple, kita belum bisa seperti itu. Tapi kalau secara umum pencegahannya, ya kalau kita mengalami sakit yang kira-kira kemudian jadi demam, kemudian menjadi ada sesak atau batuk,
apalagi dengan pengalaman sebelumnya dengan COVID ya. Jadi ya kita harus mewaspadakan diri sendiri dengan berobat, kemudian mencari pertolongan kalau gejala semakin berat, juga melindungi yang lain dengan tidak ikut berkumpul atau berada di lingkungan yang banyak orang, pakai masker, cuci tangan seperti itu. Jadi kita bicara pencegahan dini yang tentunya sebagai, mudah-mudahan enggak ya, sebagai pasiennya kita menjaga diri tidak menularkan ke orang lain. Kita sebagai orang sehat juga ya dibilang makan temen nggak juga ya, ngasih tahu ada yang sakit gitu, mengingatkan kalau ya dengan kondisi dewasa ini yang penyakit semakin macam-macam, tapi dengan pencegahan yang sebenarnya sederhana yaitu dengan pelindung diri, masker dan cuci tangan dan sebagainya, ya kita saling mengingatkan juga. Seperti itu. Jadi kalau khusus kemudian kita perlu lapor seperti masanya COVID atau bahkan sebelumnya masa flu burung. Flu burung yang ada laporan berjenjang dari klinik atau dari Vaskes kemudian ke dinas kesehatan dan sebagainya. Saya pikir sejauh pengetahuan saya hingga hari ini belum ada. Jadi belum ada instruksi gitu ya dok belum ya? Belum ada instruksi khusus untuk HMPV-nya, tapi sambil kita tunggu saja beritanya. Untuk saat ini kan sebagian besar, kalau tidak semua ya, instansi di pemerintahan maupun yang swasta sudah cukup mudah diseminasi informasinya melalui medsos, dipantau saja gitu. Oke, siap dok. Jadi tetap harus update. Mungkin kalau para pasien di rumah bisa tetap update melalui TV gitu ya. Mungkin kalau yang muda-muda tetap harus pantau juga di media sosial gitu. Karena kalau misalkan memang ada pergerakan, tentu saja pemerintah akan mengambil tindak lanjut ya dok ya, gitu ya. Jadi insya Allah semoga HMPV ini tidak separah COVID lah ya dok ya. Jadi biar kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Pertanyaan ketiga ada dari Ibu Indah di Jakarta. Dok, apakah virus ini gejalanya sama dengan kita terkena flu? Tadi sebenarnya juga udah dibahas juga ya dok ya. Untuk gejala secara umum penyakit pernafasan memang ada demam, sakit tenggorokan kayak gitu ya. Tidak terlalu ada gejala khas. Lalu pertanyaan keempat dari Bapak Beni di Bogor. Untuk anak-anak dan lansia katanya rentan kena virus ini. Kenapa? Dan cara antisipasinya bagaimana dok? Mungkin boleh di penekanannya lagi dok? Iya. Lebih kurang mungkin sekaligus saya sampaikan kembali, mungkin sahabat pensiunan baru bergabung di tengah-tengah ya. Jadi yang pada prinsipnya virus itu berkelahinya dengan sistem daya tahan tubuh, sistem imun ya. Yang kalau pada anak-anak itu belum matang, kalau untuk yang sudah lansia itu sudah capek. Bahasa kedokterannya immunosenescence atau sudah penuaan. Jadi dalam kondisi seperti itu tentunya virus akan lebih besar peluangnya untuk menang lawan sel daya tahan tubuh. Jadi yang harus diperhatikan pencegahannya. Untuk anak-anak ya tentunya kalau sedang sakit atau berada di kerumunan ya harus lebih diutamakan ya, apalagi yang sedang kurang sehat. Jadi jangan memaksakan anak-anak untuk bersekolah atau mungkin bertemu teman-teman ya untuk mencegah penularan lebih lanjut. Yang lansia juga dengan turunnya sistem imun atau sistem sel daya tahan tubuh, yang artinya penyakit akan lebih sering muncul, tidak hanya untuk urusan infeksi, tapi juga bisa saja yang mudanya berjaya, tuanya ada diabetes, tuanya ada masalah jantung atau ginjal. Nah itu juga masuk lansia yang populasi rentan. Jadi ya pada akhirnya pencegahan untuk yang kelompok lansia ya gaya hidup yang sehat mulai dari kalau bisa dari muda. Jadi modalnya dari muda. Kemudian kalau sudah terkena penyakit tentunya kontrol dengan baik. Misalnya untuk yang hipertensi jaga untuk tekanan darahnya supaya di kondisi stabil atau normal. Untuk yang masalah diabetes supaya gula darahnya selalu stabil. Gula darahnya di kondisi yang normal, tidak ketinggian, tidak terlalu rendah. Yang masalah ginjal juga
ya untuk kontrol ke dokter ahli ginjal. Mudah-mudahan yang cuci darah bisa tetap melakukan cuci darah tanpa ada masalah seperti itu. Yang kalau diketemuin nih antara populasi muda sama yang tua, ada lagi faktor tadi sudah disebut juga gizinya bagaimana. Jadi ada saja yang anak-anak asupan makannya kurang, gizinya kurang, stunting. Segala. Yang tua pun juga mungkin akan mengalami gizi kurang. Nafsu makan kurang. Yang juga perlu saya highlight untuk populasi Indonesia itu, kalau sudah tua tidak bergigi ya udah. Padahal siapa tahu ketika dipakein gigi palsu, nafsu makan mereka baik, mereka gizinya lebih baik lagi. Mungkin umurnya bisa lebih panjang, walau alam ya. Tapi maksudnya kemungkinan untuk mendapatkan gizi yang lebih baik di usia lanjut mungkin lebih baik gitu. Jadi gizi yang baik, pola hidup bersih dan sehat ya. Dua-duanya juga harus ada gitu. Jadi untuk masalah antisipasinya sebenarnya kita bicara rencana jangka panjang. Diawali dengan gaya hidup yang sehat itu dulu. Mudah-mudahan kesononya mau muda mau yang tua ya akan tidak rentan dengan penyakit. Sebenarnya itu. Oke. Dan juga ya faktor lingkungan juga ya. Kita kan bisa dibilang dari 10 orang Indonesia 11 orang yang rokok, kasarnya gitu. Jadi lingkungannya juga perlu diperhatikan, termasuk asap rokok ya dok. Asap rokok, asap bakar sampah. Iya, nah betul. Itu yang bingung tuh. Masyarakat Indonesia masih suka bakar sampah. Seolah-olah kita akan mengurangi beban sampah dengan dibakar, padahal asapnya lebih bikin masalah. Nah itu lingkungan yang kurang baik, yang serba polusi, termasuk yang lembab-lembab juga. Ventilasi di dalam rumah ya dok ya. Nah itu buat tubuh akan ekstra untuk bekerja, meningkatkan imunnya dibandingkan dengan lingkungan yang baik. Lebih banyak tanda kutip istirahatnya sel imunnya. Jadi kalau lingkungannya nggak karuan ya terus-terusan perlu kerja, tentunya akan capek, akan rentan. Jadi kayak mari kita bikin juga lingkungan yang sehat buat anak-anak kita maupun tetua-tetua kita gitu. Oke, luar biasa dokter Irani. Berarti tadi tipsnya itu ya. Kenapa? Bukan masalah cara antisipasinya, tapi lebih tepatnya modal kita untuk bisa tahan segala penyakit ya, walaupun walau alam takdir Tuhan ya untuk penyakit. Ya salah satu upaya kita, ikhtiar kita ya jaga tahan tubuh dengan ya hidup sehat, makanan asupan yang baik. Dari faktor makanan, faktor lingkungan gitu ya dok ya harus diperhatikan. Jadi ini tidak harus untuk HMPV saja, tapi yang lain juga. Terima kasih banyak dok. Lanjut ada pertanyaan dari Ibu Feni di Bandung. Apakah kalau ibu hamil juga rentan terkena virus ini dan apakah anak yang dilahirkan bisa tertular? Ini terkait ibu hamil nih dok. Pertanyaan yang sangat bagus sebab saya jadi ingat mungkin sahabat pensiunan dan hadirin semua masih ingat dengan situasi virus Zika. Virus Ada masih Zika. enggak virus Zika tuh sekitar ya, 10 apa 8 tahun lalu tuh sempat saya masih juga. Anak-anak kayaknya virus Zika. Jadi dikatakan terjadi bayi lahir pengecilan kepala ya mikrosefalus untuk ibu yang terinfeksi virus Zika. Dia mirip-mirip dengan virus dengue. Untuk MPV pada saat ini kita belum ada kabar satu dari ibu yang terinfeksi ke bayi yang sedang di kandungan itu akan menurun apa enggak. Kemudian kedua, apakah misalnya terinfeksi pada saat lagi dilahirkan dengan segala perlukaannya ibu, mungkin perlukaan anaknya juga kontak di situ, kita belum ada kabar. Kemudian juga ya berarti pada saat hamil maupun dilahirkan ya kita belum ada kabar itu. Tapi ya concern atau kekhawatiran yang saya pikir mendasar ya untuk virus Zika, dan sebenarnya yang seperti ini ada di tuberkulosis. Nah, mungkin analoginya Ibu Feni juga mungkin situasi yang HIV ya. Tapi untuk human MPV ini kita belum ada laporannya. Jadi mudah-mudahan tidak sampai ke situ untuk metode penularannya ya.
cukup dari droplet aja. Sejauh ini memang dari percikan yang lewat udara atau droplet, belum ada metode lain gitu. Oke, karena kalau yang dulu COVID, ibu hamil juga nggak selalu tertular nggak sih dok? Kalau dulu COVID? Kalau pada saat itu masih dengan droplet ya. Jadi mungkin pada saat kita di RSUI sendiri kan juga pas baru lahir baru di swab kan, apakah bayinya juga positif atau tidak gitu kan ya? Lebih tepatnya kita melayani kehamilan dengan COVID ya pada saat itu, tentunya dengan situasi isolasi, petugasnya semua dengan baju hazmat. Kita mudah-mudahan berhasil tidak mengakibatkan ibu yang terkena COVID, kemudian anaknya juga terkena COVID, karena pada momen itu kan ibunya tentunya masker tidak masker akan effort melahirkannya kan sangat ya ibu melahirkan ya akan berembus nafas segala macam, kemudian juga bayinya yang keluar dari jalan lahir langsung kontak dengan udara sekitar. Saya terus terang lupa seberapa akibat ada penularan itu, kalau tidak salah rendah ya dok. Karena setahu saya semua yang positif ibu hamil COVID itu harus SC, nggak normal. Di kita masih normal. Masih normal ya. Oke, jadi lebih ke droplet juga intinya untuk SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 itu. Ya, MPV ini juga sejauh ini masih berupa droplet. Tapi ibu hamil termasuk populasi yang rentan dok? Makanya mungkin. Pertanyaan bagus ini belum bisa saya jawab karena saya cari-cari tidak menyebutkan mengenai ibu hamil. Itu. Tapi mungkin perlu kita ingatkan lagi tuh virus Zika ya, mudah-mudahan sudah nggak ngetren lagi untuk virus Zika. Oke, sip. Baik dokter, jadi kita jeda sejenak dulu untuk pertanyaan-pertanyaan masih yang masuk akan kita bahas lagi. Untuk itu mari kita simak untuk lagu enak berikut ini. Sahabat pensiunan, masih bersama saya Latifa dan Dr. Irandi di studio RSUI. Hari ini kita masih membahas terkait virus HMPV. Oke, kita jeda sejenak ya. Ini di rumah sakit ada informasi paging. Oke, mohon maaf tadi ada informasi sedikit dari studio kami. Kita lanjut ke pertanyaan, ini udah 3 terakhir nih dok, dari Ibu Puspa. Dok, adakah makanan atau minuman tertentu untuk meningkatkan imunitas untuk mengantisipasi virus? Jadi kan kalau dulu kita COVID tuh kita banyak banget bermunculan minuman-minuman untuk meningkatkan imunitas kita dok. Pada akhirnya sih tidak ada yang spesifik ya atau yang secara konsisten atau istiqomah bilang konsumsi ini baik buat imun, konsumsi yang itu baik buat imun. Sebab kalau kita bicara misalnya produk suplemen aja yang beredar luas gitu, yang konsumsi kan tidak hanya orang Indonesia. Jadi pola kebiasaan yang sehat untuk orang di Indonesia misalnya akan beda dengan orang di India atau di Malaysia bahkan tetangga kita ya. Jadi pada akhirnya kita tidak ada makanan yang spesifik yang bisa meningkatkan imun, sebenarnya seperti itu. Kecuali yang sudah pengetahuan umum bersama seperti buah-buahan ada mengandung zat yang tinggi vitamin tertentu atau mineral tertentu, atau mungkin ada yang cocok susu, ada yang ngasih bilang misalnya susu sapi, susu merek tertentu, kemudian susu kambing, atau bahkan pikirkan juga bagaimana yang tidak cocok susu. Nah, jangan sampai maksudnya sehat dipaksa minum susu kemudian diare malah ada penyakit yang lain. Nah, itu hati-hati. Kemudian misalnya pikirkan juga alergi, kita paksa kasih suplemen tertentu atau makanan tertentu malah timbul alergi, malah merugikan. Jadi yang prinsipnya adalah makan yang sehat, gizinya yang baik, upayakan makanan-makanan yang tidak terlalu diolah ya, yang digorengnya terlalu banyak minyak. Betul, gitu ya dok ya. Sampai mungkin minyaknya lebih hitam dari rambutnya makan gitu ya. Jadi hati-hati. Justru yang kayak gitu di pinggir jalan yang lebih nikmat dong. Nah, itu mungkin di sesi berikutnya aja. Oke, prinsipnya makan yang sehat,
yang prosesnya tidak terlalu kompleks. Maksudnya adalah proses food itu ya. Proses foodnya juga dikurangi ya. Mungkin enak junk food atau makanan kalengan atau segala macam. Tapi akan lebih baik kalau diproses secara alami atau ya rebusan atau di tim mungkin lebih baik. Kalau khusus untuk pencegahan MPV atau bahkan COVID kita nggak ada yang khusus. Tapi sebenarnya ya contoh nih, saya sendiri dengan tim itu ada meneliti, percaya nggak percaya, daun jambu klutuk sama daun kelor itu ada efek anti COVID. Tidak saya publikasikan luas, kami tidak mau gamblang karena itu satu masih simulasi komputer. Yang kedua ini harus dibuktikan dengan uji klinis yang sampai saat ini sayangnya kita belum ada kesempatan lakukan itu. Tapi pada masa itu sekitar tahun 2021 kita secara gamblang sebut kayak gitu, bisa habis daun kelor, bisa habis daun jambu klutuk. Jadi dari informasi yang ada perlu kita proses dulu, harus kita kaji dulu, harus kita kritisi dulu apa benar. Ya sebagai contoh yang lain, misalnya butiran atau celupan kecap bisa membunuh virus SARS-CoV-2 atau COVID gitu ya. Ya iya, semuanya ditimpa kecap kelelep ya akan mati gitu istilahnya ya. Jadi kita rasionalisasi aja dulu. Tapi untuk konteks MPV itu sendiri kita memang belum ada makanan atau suplemen yang bukan obat ya, yang kira-kira bisa meningkatkan sistem imun. Tapi itu tadi, gaya hidup sehat, makanan yang baik dan yang berkah juga. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Gitu. Iya, oke, mantap. Ditambah jangan lupa olahraga seminggu 3 kali. Iya, mengingatkan diri sendiri juga soalnya nih dok. Apalagi saya. Karena untuk meningkatkan imunitas itu pola gizi seimbang tadi, makan sehat juga ditambah berolahraga atau beraktivitas fisik ya. Sama mentalnya juga harus sehat, harus bahagia. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok, ada dari Ibu Ella di Jakarta. Dok, ini berarti sama dengan COVID ya, untuk penyakit komorbid atau punya penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, dan hipertensi lebih rentan atau bahaya. Tadi sebenarnya udah dibahas juga ya dok ya? Mungkin saya jawabnya dengan cara yang lain. Jadi bagaimana pengalaman kita pada saat COVID dengan penyakit yang seperti itu ya, ada diabetes, hipertensi, apa segala macam, supaya tetap hidup sehat dengan kondisi seperti itu. Dengan COVID mudah-mudahan menyadarkan kita pentingnya kontrol untuk penyakit-penyakit ya tadi itu ya, ada diabetes, jantung, hipertensi, ginjal, kemudian parunya itu sendiri. Bagi yang belum mengalami penyakit itu ya bisa lah supaya kita cegah supaya jangan sampai ke situ. Ya tadi balik lagi gaya hidup sehat, aktivitas fisik, pemilihan makanan seperti itu. Jadi bisa kita bilang kekhawatiran kita untuk tidak hanya penyakit infeksi seperti MPV atau penyakit yang non infeksi atau yang muncul kemudian kayak tadi diabetes, jantung, hipertensi ya mulai dari gaya hidup sehat sih sebenarnya. Jadi tidak harus terbatas mirip COVID ya, enggak, bisa dibilang apa semua penyakit dari awalnya situ. Iya, kenyataannya seperti itu. Jadi sebaiknya kita tidak membatasi mirip COVID, tidak. Gaya hidup sehat yang kita perlukan apakah itu bisa mencegah penyakit? Iya, insya Allah seperti itu. Oke, baik dokter, kita sudah di penghujung acara, jadi kita selesaikan untuk sesi tanya jawab dok. Mungkin langsung ke closing statement nih dok. Jadi tadi dengan maraknya pemberitaan terkait virus HMPV ini di Cina, udah masuk ke Malaysia, terus juga udah ada 1 kasus katanya ada di Indonesia gitu. Mungkin boleh diberikan pesan lagi dok untuk masyarakat gitu ya. Baik. Sekaligus mungkin ringkasan mini ya, mudah-mudahan bisa dalam 1 kali tarik napas, jadi nggak bertele-tele lagi ya. Jadi human metapneumovirus HMPV adalah virus RNA mirip dengan saudara-saudara virus yang lain seperti SARS-CoV-2 tapi beda kelompok. Dengan secara umum virus itu ya bisa menginfeksi sel sehingga timbul gejala radang mulai dari demam,
kemudian sesak, batuk, menggigil dan sebagainya yang dalam waktu 3-6 hari mulai dari sehat menjadi sakit itu waktu yang dibutuhkan. Nah, selama untuk mengetahui virus tersebut, sementara dia memiliki gejala yang mirip dengan virus lain, nggak apa-apa, kita periksa saja PCR sambil kita lakukan pengobatan sesuai gejala. Nah, bedanya untuk saat ini, kasus yang ada saat ini untuk tingkat kematian ya segala macam belum tercatat, dan juga lebih rentan pada populasi anak dan lansia, khususnya yang punya penyakit penyerta atau komorbiditas seperti masalah jantung, diabetes, cangkok atau ginjal, atau juga penyakit paru. Sementara itu yang bisa kita lakukan ya perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan infeksi seperti cuci tangan, kumur-kumur, memakai masker, kemudian juga faktor gizinya supaya kita terbantu untuk sistem daya tahan tubuhnya, tentunya dengan aktivitas fisik, makan yang baik dan berkah, kemudian juga mental health tuh. Mental health-nya juga gitu. Mudah-mudahan meringkas semua. Terima kasih. Oke, luar biasa Dr. Irandi, sahabat pensiunan. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Dr. Irandi, dokter spesialis paru kita sudah berkenan untuk berbagi informasi terkait virus HMPV. Jadi tadi ya pesannya dari Dr. Irandi bahwa kalau memang lagi sakit mungkin jangan keluar rumah dulu gitu ya. Kalau misalkan memang harus berkerumun dan ngerasa daya tahan tubuhnya lagi lemah, bisa pakai masker kayak gitu ya. Jadi untuk sementara kita tetap waspada, tapi tetap jangan panik ya dok ya, karena sebenarnya tadi virus ini adalah bukan virus yang baru gitu, jadi udah ada dari 2021 seperti itu. Baiklah sahabat pensiunan, saya Latifah dan saya Dr. Irandi, spesialis paru. Dari studio RSUI kami pamit undur diri. Sampai jumpa pekan depan dengan program Ngobrol Pensiunan Sehat dengan topik yang tak kalah menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.